Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Sesaat lagi kita akan bersama memulai kebaktian Minggu kita. Tapi, mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat Minggu ini. Mari ikuti bersama Bible Fest 2020 Online Edition yang mengangkat sebuah tema Bible Tour seri keempat, The Good News, memahami Injil lebih jauh dan memakai perspektif Injil dalam melihat keseluruhan Alkitab. Pada hari Selasa, 8 Desember 2020 pukul 18.30 sampai dengan selesai, dengan pembicara Pendeta Juswantori Ikhwan dari GKI Samanhudi, Jakarta. Masih di rumah aja, melalui aplikasi Zoom, melalui live streaming di kanal YouTube GKI Peterongan, juga melalui audio streaming di radio.gkipeterongan.org. Gratis, tidak dipungut biaya apapun. Lihat info lebih lanjut pada warta, situs, dan media sosial resmi GKI Peterongan atau pada publikasi yang disebarluaskan. Kalender 2021 GKI Peterongan sudah tersedia. Anggota jemaat dapat mengambil kalender secara mandiri pada Senin sampai Minggu, tanggal 7 sampai 13 Desember 2020, pukul 11 sampai dengan 13 siang, di halaman kantin atau depan kantor Tata Usaha Gereja GKI Peterongan, Jalan Sompok Lama, nomor 8. Harap memakai masker ketika mengambil kalender. Setiap keluarga hanya mendapatkan satu kalender. Kebaktian Malam Natal akan diadakan secara live streaming pada Kamis 24 Desember 2020, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dalam kebaktian ini juga akan diselenggarakan perjamuan kudus yang dilayangkan langsung dari dalam ruang kebaktian. Saudari-saudara dapat mengikuti dari rumah masing-masing dengan menyediakan roti dan anggur secara mandiri. Kebaktian malam Natal ini akan disiarkan ulang pada hari yang sama pukul 21 waktu Indonesia Barat. Mohon diperhatikan, setiap bagian dalam ibadah, termasuk tayangan paduan suara yang ada, dihadirkan secara kreatif dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Mari kita persiapkan hati dalam mengikuti kebaktian ini. Kebaktian Natal 25 Desember 2020 dan kebaktian tutup tahun 31 Desember 2020 akan diselenggarakan secara recorded live. Artinya, tayangan kebaktian tersebut telah direkam sebelumnya, tetapi ditayangkan seperti siaran langsung, sehingga setiap orang mengikuti dari tempat masing-masing secara bersama-sama di waktu yang sama. Jika ada yang terlambat mengakses tayangan kebaktian, maka kebaktian akan diikuti sejauh mana kebaktian tersebut telah berlangsung. Berikut jadwal tayangan kebaktian recorded live. Kebaktian Natal, Jumat 25 Desember 2020, pukul 17 waktu Indonesia Barat, dengan tema Jesus is the Heart of Christmas. Inti dari berita Natal adalah Kristus. Pelayan firman, Pendeta Jerdy Stefan. Kebaktian tutup tahun, Kamis 31 Desember 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat, dengan tema Even Though, sekalipun. Pelayan firman, Pendeta Emeritus Budi Santoso Marsudi dari Yogyakarta. Kebaktian tutup tahun dapat diikuti melalui Radio Iktus 96,5 FM pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Persiapkan diri dan selamat mengikuti kebaktian-kebaktian yang ada. Dalam kebaktian Natal 25 Desember yang akan datang, akan dinyanyikan satu buah lagu yang belum pernah dinyanyikan sebelumnya di GKI Peterongan Semarang, yaitu Season of the Heart. Agar lebih mudah menyanyikannya pada saatnya nanti, Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkannya di bagian akhir kebaktian ini atau temukan videonya di kanal YouTube GKI Peterongan Semarang. Natal merupakan salah satu momen yang indah untuk berbagi. Beri-beli hadir dengan paket Natal unik yang dapat saudara gunakan sebagai sarana berbagi kasih untuk kerabat, sahabat, maupun rekan-rekan. Temukan katalog edisi Desember 2020 yang tersebar melalui WA Group maupun media sosial resmi GKI Peterongan. Lalu, saudara dapat menentukan sendiri isi serta harga paket yang saudara kehendaki. Unik bukan? Batas akhir pemesanan pada hari Minggu 13 Desember 2020.
dan saudara dapat memilih tanggal pengiriman paket, yaitu di tanggal 16, 18, atau 21 Desember 2020. Segera hubungi nomor hotline Beribeli di 0852 8277 5678 untuk mendapatkan formulir pemesanannya. Dengan membeli paket Natal unik ini, berarti kita telah membantu saudara-saudara kita dalam mengembangkan usaha serta perekonomiannya. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Bumi senantiasa bergerak, terasa pilar-pilarnya gemeretak. Dunia pun terus bergoncang, gemuruh, bising. Dosa menyeruak masuk, merenggut damai dan sejahtera. Nyalakan satu lilin, lambang damai sejahtera. Dan biarlah terang Kristus memberikan damai sejahtera yang sejati. Karena damai yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita memasuki Minggu Advent kedua ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua yang dilambangkan dengan penyalaan dua lilin. Kita mengangkat sebuah tema menghidupkan damai sejahtera. Kita sadar bahwa di dalam kehidupan kita di dunia ada begitu banyak persoalan. Ada begitu banyak tantangan yang seringkali membuat jiwa kita menjadi bising, kaku, cemas, takut. Dan oleh karena itu kita dengan sangat sadar membutuhkan damai sejahtera. Bukan damai yang diberikan oleh dunia, melainkan damai yang diberikan oleh Allah Bapa sendiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka di dalam masa penantian kita, menantikan kedatangan Kristus yang kedua, marilah kita senantiasa hidup di dalam damai sejahtera Allah, dan kita berkenan diajak untuk ikut menghidupkan damai sejahtera itu bagi orang-orang di sekitar kita. Fajar yang baru sudah reka. Terima
bagi kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tentu kami berbahagia kalau Engkau berkenan menyediakan damai sejahtera bagi kami, supaya di tengah pergumulan hidup kami, di tengah dunia yang begitu bising dan menakutkan, kami boleh hidup dalam rasa tenang, rasa damai, kepercayaan, keteguhan dalam menghadapi segala sesuatu. Namun kami juga sadar bahwa seringkali kami justru menyingkir dari damai sejahtera Allah tersebut. Kami lebih suka untuk memilih jalan kami sendiri. Kami lebih suka mencari damai itu dari dalam dunia ini, dengan berpusatkan hati pada harta benda, pada kesenangan-kesenangan pribadi, pada orang-orang tertentu, dan atau apa saja yang bisa kami lihat dan kami anggap menyenangkan. Oleh karena itu kami menjumpai bahwa jalan-jalan kami ternyata buntu, bahwa apa yang kami andalkan selama ini ternyata sia-sia, dan akhirnya hidup kami pun makin terpuruk. Oh Tuhan, sungguh kami menyesali akan semuanya itu. Kami mohon ampun untuk semua kelalaian-kelalaian kami, dosa, kesalahan, kebercelaan kami di hadapan-Mu. Kuduskanlah kami semua ya Bapa, sehingga kami boleh datang kembali kepada Engkau. Kami boleh kembali mengarahkan harap dan pandang kami hanya kepada Bapa di surga, yang dengan lembut dan penuh kasih selalu menawarkan pertolongan, selalu menawarkan damai, selalu menawarkan pengasihan dan kemurahan. Biarlah nama-Mu yang selalu kami puji dan muliakan di sepanjang kehidupan kami. Bapa, kami juga mohon ampun jikalau di dalam perbuatan-perbuatan kami masih saja melukai orang-orang di sekitar kami, entah itu anggota keluarga kami, orang-orang yang terdekat, atau rekan kerja kami, rekan pelayanan kami, atau orang-orang lain yang kami jumpai. Kami mohon ampun jikalau kami belum sungguh-sungguh meneladani Kristus. Ya Bapa, ketika kami memasuki minggu-minggu Advent, ingatkanlah bahwa sebetulnya kami ada di dalam masa Advent yang panjang untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini bukan kesempatan untuk berfoya-foya, melainkan kesempatan untuk terus memperbaiki diri, untuk hidup dekat dengan Engkau dan hidup seturut dengan firman-Mu. Oleh karena itu, biarlah di minggu-minggu Advent ini kami belajar bagaimana hidup di dalam pertobatan, dan kami belajar untuk terus hidup mengarahkan kepada Engkau, supaya ketika nanti Engkau datang kembali yang kedua kalinya, kami pun siap menyambut kedatangan-Mu dengan penuh sukacita dan penuh rasa syukur. Terima kasih untuk segala pengampunan yang boleh Engkau nyatakan kepada kami ya Bapa. Terima kasih untuk segala kasih dan pengharapan yang boleh Engkau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, berita anugerah yang disampaikan kepada kita sekalian terambil dari Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18 yang berbunyi demikian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Syukur pada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni. Sehingga
Mari saudara, kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berkatilah kami yang lemah, yang penuh dengan keterbatasan, supaya kami bisa membaca dan memahami berita firman Tuhan, dan menjadikannya sebagai pelita dalam setiap langkah hidup kami, agar kami tidak tersesat di tengah godaan dan tantangan dunia ini, melainkan kami dapat teguh berpegang pada firman-Mu dan menjadikannya pedoman dalam setiap keputusan yang kami ambil, dalam setiap cara pandang terhadap berbagai situasi, terhadap setiap tutur kata yang hendak kami ucapkan, dan segala sikap yang akan kami perbuat, baik di dalam diri sendiri maupun terhadap sesama kami. Berkatilah kami ya Bapa, agar sungguh-sungguh menyediakan diri untuk belajar firman Tuhan, untuk mendengarkan sapaan-sapaan Tuhan, dan kami siap dibentuk, diubahkan oleh firman Tuhan ini menjadi pribadi yang dikehendak oleh Tuhan. Berbicaralah kepada kami sekalian ya Bapa, dan tolonglah kami sungguh-sungguh siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal 57 ayat 14 sampai 21. Yesaya pasal 57 ayat 14 sampai 21, demikian firman Tuhan. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelopaannya, aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung, aku akan menciptakan puji-pujian. Damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat, firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kini kaki kami berdiri di
Saudara, tema kita hari ini adalah menghidupkan damai sejahtera. Apa sih damai sejahtera? Saudara, damai sejahtera merupakan sebuah kondisi yang tenang, harmonis, stabil. Jadi ada unsur ketenangan dan keharmonisan yang tentu itu bukan hanya tentang diri kita sendiri, tetapi juga tentang orang lain di sekitar kita. Jadi kondisi damai itu bukan pokoknya saya damai, tetapi bagaimana juga orang-orang di sekitar kita, bahkan termasuk alam di sekitar kita juga mengalami kondisi yang damai. Nah misalnya saudara, kalau kita punya banyak uang, rasanya damai enggak? Di tengah kondisi kesulitan ekonomi seperti ini, tapi uang kita ini banyak saudara, damai enggak? Mestinya damai ya. Tetapi ternyata orang-orang di sekitar kita banyak yang menderita kelaparan. Bahkan untuk makan satu hari saja mereka harus putar otak keras dan kadangkala memang harus berpuasa. Apakah kemudian ada damai di situ? Tidak, saudara. Keadaannya tidak harmonis. Cuman saya yang punya uang. Sementara orang-orang di sekitar saya nggak punya uang, nggak bisa makan. Ini bukan damai. Atau saudara, kalau kita diperlakukan jahat oleh orang lain, ya ada orang melakukan sesuatu yang buruk kepada kita, kita rasanya damai nggak? Pasti tidak. Nggak damai karena kita nggak nyaman diperlakukan demikian. Lantas kita berpikir, ini orang nggak bisa didiemin. Saya mau balas dia dengan kejahatan supaya dia jera. Apakah di situ kemudian tercipta damai? Bisa jadi persoalan akan semakin bertambah rumit. Karena balas dendam itu akan terus terjadi sehingga damai tidak terwujud malah semakin jauh. Namun jika saya berpikir sebaiknya saya akan membalas orang itu dengan kebaikan, apakah damai terwujud? Bisa jadi. Damai itu akan mendekat, hati kita tenang karena kita tidak perlu gelisah memikirkan balas dendam apa yang akan kita kerjakan. Dan relasi kita dengan orang tersebut bisa jadi menjadi semakin cair, semakin baik karena tidak ada balas dendam. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, damai sejahtera ini bukan melulu bicara tentang kita. Pokoknya saya merasa aman, nyaman, hidup saya tenang. Tetapi bagaimana keberadaan kita ini juga menghadirkan yang tenang, yang harmonis, yang damai dengan keadaan di sekitar kita. Nah lantas apakah damai sejahtera semacam ini bisa diwujudkan? Rasanya sulit sekali saudara. Bicara tentang diri kita sendiri saja sudah sulit. Apalagi jika harus dikaitkan dengan keadaan di sekitar kita. Sangat sulit saudara. Tetapi bukan berarti mustahil. Damai ini tetap masih bisa diwujudkan. Nah, kita akan melihat saudara dari bacaan kita hari ini, siapa sih sumber dari damai sejahtera? Siapa yang bisa menciptakan atau menghadirkan damai sejahtera itu? Yesaya 57 ayat 19b mengatakan, damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat, firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Ya, sumber damai sejahtera adalah Allah Bapa kita sendiri. Dialah yang sanggup menciptakan dan menghadirkan damai sejahtera itu, bukan kita. Jadi ketika kita diajak untuk menghadirkan damai sejahtera, bukan berarti kita jadi pencipta damai. Yang menciptakan adalah Allah sendiri. Dan di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus menuliskannya damai sejahtera ini sebagai buah Roh Kudus. Jadi sekali lagi saudara, perjanjian lama maupun perjanjian baru sama-sama mencatatkan damai ini berasal dari Allah Bapa kita, bukan dari kita sendiri. Nah oleh karena itulah tadi yang saya jelaskan, damai sejahtera ini tidak bisa egosentris. Tidak bisa hanya berpusat pada diri kita sendiri, tetapi juga bicara tentang relasi dengan lingkungan sekitar, baik sesama maupun alam. Saudaraku, Allah, Roh Kudus, Yesus Kristus tidak pernah menjadi pribadi yang ego. Ia adalah pribadi yang penuh kasih, yang selalu rindu untuk berbagi. Maka ketika Allah menciptakan, menghadirkan damai sejahtera bagi kita, disitulah kita diajak juga untuk ikut serta berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, lantas bagaimana supaya damai sejahtera itu sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan kita dan kita bisa membagikannya juga dengan sesama. Ada dua hal yang akan kita lihat dari bacaan Yesaya 57 ini, saudara. Yang pertama di ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya.
Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Allah kita yang maha tinggi, maha kudus, maha mulia, yang terkesan jauh, saudara, tetapi juga ternyata Allah yang begitu dekat. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang rendah hati, bukan dengan orang-orang yang tinggi hati. Jadi untuk mendapatkan damai sejahtera, kita mesti datang kepada Allah dengan hati yang remuk dan merendah. Saudaraku, tidak dipungkiri bahwa kadangkala atau bahkan seringkali ada masalah yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Atau satu tapi besar sekali, sehingga membuat kita kalang kabut, gelisah, sampai-sampai kita merasa putus asa saking tidak tahu apalagi yang harus diperbuat. Rasanya semua sudah buntu, gak ada lagi jalan keluar. Nah disitulah kita merasa kehilangan damai sejahtera, kita gak nyaman, tidur gelisah, makan gak enak, bertutur kata juga males, melakukan apa-apa enggan. Hidup kita jadi serba gak tenang, saudara, karena masalah-masalah yang bertubi-tubi. Belakangan ini kita terus mendengar, saudara, dan saya pribadi juga terus mendengar kabar-kabar yang kurang menyenangkan. Entah dari anggota jemaat, dari saudara-saudara saya sendiri, dari teman-teman, orang-orang yang saya kenal. Begitu banyaknya persoalan yang terjadi. Sekeluarga semuanya positif COVID. Lalu siapa harus menjaga siapa? Bukankah kita nyaman kalaupun sakit, tapi ada orang yang menunggu menjagai kita, rasanya lebih tenang ya. Tapi ini serumah semuanya sakit. Siapa menjaga siapa? Semua ingin dijaga, tapi tidak ada yang bisa menjaga. Belum lagi kita bicara soal kehilangan pekerjaan dan tidak ada modal untuk melakukan pekerjaan yang baru. Bagaimana kita kemudian kehilangan orang-orang yang terkasih karena sakit penyakit yang terus-menerus ada di dalam dunia ini. Mungkin kita pernah mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Entah dari teman, dari kerabat, dari rekan-rekan kita, atau bahkan dari anggota keluarga kita sendiri. Orang yang paling dekat yang kita harapkan paling mengasihi kita. Tetapi ternyata justru yang paling menyakiti kita. Bullying, ya, tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan bagi kita. Di sini juga hadir anak-anak yang sebentar lagi akan menerima CD. Mungkin sebagai anak-anak juga melihat bagaimana kehidupan orang tuanya yang tidak harmonis. Atau kita sebagai anak-anak juga mengalami persoalan yang berat dalam masa studi kita. Mengalami tekanan dari teman-teman. Atau mungkin dari para pengajar kita. Dan ada banyak persoalan-persoalan yang lain. Dan lebih luas, saudara, kalau kita bicara tentang kondisi bangsa negara kita saat ini. Bagaimana pertentangan, bagaimana persaingan, bagaimana permusuhan-permusuhan yang terjadi. Baik di dunia bisnis maupun politik. Rasanya hari-hari ini untuk menjadi orang baik itu susah. Menjadi orang baik bukan lantas menjamin hidupnya akan ayem tentrem. Jadi orang baik musuhnya justru malah banyak. Dan ini begitu menyulitkan serta menyakitkan kita. Sampai-sampai mungkin ada beberapa orang yang berpikir, kalau begitu lebih baik saya tetap jadi orang baik. Atau saya jadi orang cuek sajalah. Kalaupun tidak jahat, tapi ya sudah cuek. Tidak usah berbuat apa-apa, tidak usah melakukan apa-apa yang baik untuk orang lain, untuk kepentingan bangsa ini, daripada hidupku terancam. Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita lakukan di tengah kondisi yang menghimpit seperti sekarang ini? Apakah kita berputus asa, kita diam, atau kita berontak? Mungkin kita bisa memilih untuk marah dan menyalahkan siapapun atau apapun. Mungkin kita bisa mencari siapa dalang, siapa penyebab dari kerusakan hidupku. Siapa yang membuat malapetaka ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa mencari siapa yang menjadi penyebabnya. Atau ketika kita tidak menemukan, lantas kita dengan sembrono, dengan membabi buta, menyalahkan siapapun yang bisa kita dapatkan. Termasuk menyalahkan keadaan dan menyalahkan Tuhan. Pernahkah kita demikian? Saya pernah. Karena kita tidak pernah bisa memikirkan kenapa ini terjadi.
Sebuah pertanyaan yang hampir tidak ada jawabnya. Lantas dengan mudah kita menumpahkan semua itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita berharap Tuhan yang baik itu akan melakukan semuanya yang saya inginkan, bukan? Kalau memang Tuhan ada dan baik, mestinya melakukan apa yang menurut saya baik dan saya butuhkan. Kalau tidak, berarti kebaikan Tuhan perlu dipertanyakan. Dan tidak bolehkah kita menyalahkan Tuhan? Tapi persoalannya saudara, ketika kita memilih untuk marah kepada Tuhan, hidup kita tidak pernah menjadi lebih baik. Kalaupun kita mau menumpahkan semua kekesalan kita, kemalangan kita kepada Tuhan, semuanya itu tidak pernah membuat hidup kita menjadi lebih baik. Karena Tuhan justru akan menilai kita sebagai pribadi yang angkuh, yang tinggi hati, yang sedang meninggikan diri di hadapan Tuhan. Merasa paling benar, bisa menilai segala sesuatu termasuk menilai Tuhan, sedang tidak mau dikoreksi, sedang tidak ingin mendapatkan masukan, sedang tidak ingin dilayani oleh Tuhan, karena kita sedang berjauhan, sedang bermusuhan dengan Tuhan. Bahkan kemudian kita bersikap sebagai hakim. Entah kita menghakimi orang lain yang kita anggap salah, menghakimi Tuhan yang kita anggap tidak baik, atau mungkin kita menghakimi diri sendiri. Ya memang saya yang salah. Ya memang saya ini tidak becus. Ya memang saya ini bodoh. Ya memang saya ini orang yang hina dan seterusnya. Lalu kita menilai bahwa hidup kita pasti berakhir setelah ini. Hidupku hancur, gak ada yang bisa diperjuangkan lagi. Betapapun orang memberi kita semangat, ayo bangkit, ayo berjuang. Gak bisa. Ini sudah final, hidupku pasti hancur. Kok bisa memastikan? Itulah manusia yang seringkali bersikap sebagai hakim yang paling tahu segala sesuatunya. Oleh karena itu saudara, firman Tuhan mengajak kepada kita dalam kondisi terhimpit, dalam kondisi yang sangat menyesakkan, jangan menambahi masalah dengan bersikap angkuh tinggi hati. Melainkan rendahkan hatimu, datanglah kepada Tuhan dengan sikap hati yang rendah dan hancur. Akui saja bahwa memang kita ini lemah dan tidak bisa melakukan apa-apa. Kita sungguh-sungguh terbatas dan kita membutuhkan kasih kemurahan Tuhan. Itu saja saudara. Tidak perlu pakai alasan panjang lebar. Tidak usah mengemukakan jasa-jasa kita. Saya kan sudah melakukan ini dan itu. Saya sudah berbuat ini dan itu. Saya melayani ini dan itu. Gak usah saudara. Kalau memang namanya minta belas kasihan Tuhan, berarti kita tidak perlu menyajikan apapun di hadapan Tuhan. Cukup katakan, Tuhan aku butuh Engkau. Tuhan aku tidak sanggup. Dan Tuhan yang melihat hati yang merendah, hati yang remuk itu, akan dengan senang hati memberikan semangat yang baru dan memulihkan kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih, hanya Tuhan yang sanggup untuk menciptakan, untuk menghadirkan damai sejahtera. Maka mau tidak mau, kita mesti meminta kepadanya kalau memang kita tidak memilikinya. Allah memberikan kesempatan itu kepada kita, mintalah. Maka kamu akan menerima. Maka mari datang kepada Tuhan untuk mendapatkan anugerah damai sejahtera itu. Sehingga ketika hidup kita, hati dan pikiran kita ini sudah diliputi dengan damai sejahtera, kita pun bisa hadir untuk menghadirkan damai itu bagi orang-orang di sekitar kita. Mereka yang tengah berjuang, mereka yang tengah dalam himpitan, kita bisa hadir memberikan semangat, menghadirkan sukacita bagi mereka. Mungkin kalau hari-hari ini contoh yang paling gampang adalah ketika seseorang pernah mengalami perjuangan melawan penyakit COVID. Maka kita yang telah dipulihkan oleh Tuhan juga bisa ikut serta memberikan semangat itu kepada saudara-saudara kita yang saat ini masih berjuang. Atau kita yang sedang banting setir untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baru. Tapi kita menerima pemulihan dari Tuhan, kita mendapatkan semangat dari Tuhan sehingga yang tadinya rasanya susah, yang rasanya mustahil, tapi kini bisa kita jalankan. Kita pun bisa berbagi kisah itu kepada orang-orang yang juga sedang berjuang. Tidak ada yang mustahil saudara, jikalau kita menjalaninya di dalam kasih karunia Tuhan.
Yang kedua, saudara, kita lihat di dalam ayat 17, 18, 20, dan 21. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia. Dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung, aku akan menciptakan puji-pujian. Ayat 20. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Saudara, masalah dan kegelisahan bisa saja terjadi dalam kehidupan kita karena kesalahan kita. Kalau yang pertama tadi disebabkan oleh orang lain, oleh kondisi alam, dan seterusnya. Tetapi di bagian ini, saudara, kita juga mau melihat, mau mengkoreksi, adakah kesalahan yang kita perbuat sehingga masalah itu akhirnya datang dalam kehidupan kita. Misalnya, selama ini ternyata kita hidup terlalu boros sehingga kita tidak bisa menabung. Maka ketika kesulitan itu datang, sama sekali tidak ada cadangan dana. Bukan karena tidak pernah dapat berkat, saudara, tetapi karena kita tidak mengelola berkat itu dengan baik. Kita terlalu boros, dan bukankah itu kesalahan kita? Masalahnya memang ada, saudara. Tetapi seandainya di masa yang lalu kita hidup dengan hemat, kita membiasakan diri untuk menabung, mestinya kesulitan ini tidak akan sampai terlalu berat untuk kita jalani. Mungkin, saudara, selama ini kita tidak menjaga kesehatan dengan baik, sehingga kita mudah terserang sakit penyakit, bahkan mungkin bertubi-tubi berkali-kali datang sakit itu di dalam kehidupan kita. Mungkin kita yang mengalami problem di dalam rumah tangga, bukan Tuhan yang salah, bukan jodohnya keliru. Tetapi karena kita tidak mengandalkan Tuhan, bahkan dari sejak mulai merencanakan pernikahan, memasuki kehidupan pernikahan dan sampai pernikahan itu berjalan bertahun-tahun, kita jalani sendiri. Rasanya bisa menikahkan gampang, pokoknya cinta, nanti semua akan beres. Nah, ternyata cintanya habis. Lalu pernikahannya jadi tidak beres, saudara. Nah, setelah tidak beres lalu mengatakan Tuhan tidak memberkati pernikahanku. Ya tidak bisa begitu. Dari awal kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa sekarang menyalahkan Tuhan? Akui, saudara, bahwa memang ada andil kesalahan dalam kehidupan kita. Kalau kita gagal di dalam studi, tidak bisa kita katakan guruku itu yang terlalu kejam, pelit nilainya. Jangan-jangan memang kita yang malas belajar. Kita yang selalu mengulur-ngulur waktu sehingga jam belajar yang diberikan kepada kita rasanya jadi nggak cukup. Terlalu mendadak, terlalu mepet. Padahal mau dikasih jangka waktu berapapun ya kita kerjakan tetap mepet, saudara ya. Karena kita malas maka kita gagal. Kenapa ada orang-orang bermaksud jahat terhadap kita? Mungkin kita pernah mengucapkan kata-kata yang sembrono terhadap mereka. Mungkin ada sikap-sikap kita yang tidak menyenangkan terhadap mereka. Sehingga kita menerima perundungan atau bullying. Atau kita menerima sikap-sikap yang tidak menyenangkan dari orang lain. Jadi saudara, daripada kita buru-buru cari siapa yang salah, siapa yang harus bertanggung jawab dalam kehidupan kita, bisa saja lebih baik kalau kita juga menyadari apa kesalahan dalam diri kita. Dan ketika kita salah, bisa jadi memang Tuhan marah dan memberikan hukuman kepada kita seperti yang tertulis di dalam ayat 17 tadi. Aku murka. Tetapi saudara, ketika kita datang untuk mohon pengampunan dari Tuhan dan kita mau bertobat, mau meninggalkan jalan kita yang salah dan hidup di dalam jalan yang baru yang diperkenan oleh Tuhan, maka Tuhan Allah berkenan untuk menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita dan menolong kita melalui masa-masa yang sulit ini. Maka saudara, kalau kita bicara di hadapan Tuhan itu nggak usah pakai gengsi. Salah ya bilang saja salah. Tetapi tentu jangan menjadi ekstrim, terus-menerus menyalahkan diri. Sehingga rasanya pengampunan itu tidak akan pernah kita terima. Ini juga keliru. Akui kesalahan kita secara wajar. Memang saya salah, Tuhan aku salah, ampuni aku. Dan kita berjanji untuk hidup dalam pertobatan. Sungguh-sungguh meninggalkan yang lalu, yang salah, yang jahat. Dan kita jalani kehidupan yang baru. Maka Tuhan akan menolong kita, memberikan damai sejahtera kepada kita, menguatkan kita. Hati-hati, jangan sampai menjadi orang fasik.
Firman Tuhan sudah menegaskan, tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Siapa orang fasik? Orang fasik adalah orang yang mengeraskan hati, yang tetap bersikukuh untuk mengatakan saya benar. Gak ada yang salah dalam diri saya. Yang salah itu orang lain dulu. Istriku, suamiku, anak-anakku, orang tuaku, tetanggaku, rekanku, sahabatku, ya siapa saja itu salah. Saya gak pernah salah. Jadi gak ada yang perlu saya akui. Kalau memang sekarang ada masalah dalam kehidupan saya, yang salah adalah orang lain dan Tuhan. Saya orang baik kok. Gak ada yang salah dalam hidup saya. Kenapa harus diakui? Kalau kita terus mengeraskan hati untuk merasa diri benar, pertolongan Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita. Damai sejahtera akan lalu, lewat dari kehidupan kita. Sehingga orang ini akan terus-menerus hidup dalam kegelisahan. Dan karena dia gelisah, perilakunya pun juga menghadirkan kegelisahan buat orang lain. Orang kalau gelisah apa bisa berbuat baik, saudara? Orang kalau gelisah apa bisa mikir sajalah. Mikir yang baik itu bisa enggak? Tidak bisa. Orang yang gelisah baik pikirannya, tutur katanya maupun perbuatannya pasti keliru. Serba salah dan serba buruk, saudara. Karena tidak ada yang nyaman di dalam dirinya. Sama seperti misalnya orang sakit. Kadang kita tidak bisa terlalu menyalahkan orang sakit itu bawaannya pengen marah gitu ya. Bawaannya unek-unek terus ya, gelisah terus. Karena memang di dalam dirinya ada sesuatu yang gak beres. Dan memang lagi sakit, gak nyaman semua. Akhirnya uring-uringan, saudara. Kita perlu memahami itu. Tetapi ketika kita bicara tentang sebuah kesalahan, dan kalau kita tidak mau mengakui itu di hadapan Tuhan, lantas kita menjadi orang yang gelisah dan menggelisahkan orang lain, tentu ini sikap yang tidak bertanggung jawab. Tuhan hadir dalam firman-Nya untuk menegur kita kok. Tuhan hadir melalui sesama kita untuk memberi peringatan kepada kita. Kenapa kita tidak mau dengarkan? Peringatan itu bukan untuk menuduh kita dan menjelek-jelekan kita, tetapi justru untuk memberi kita kesempatan menikmati damai sejahtera dari Allah. Sehingga ketika damai itu ada dalam kehidupan kita, saudara, maka kita pun juga bisa hadir membawa damai bagi orang lain. Damai tidak untuk ego kita sendiri. Damai tidak untuk dinikmati sendiri. Kita dipanggil oleh Tuhan bukan hanya untuk menjadi peace owner, pemilik damai. Tetapi kita diajak, diundang untuk menjadi peacemaker, pembuat damai, menghadirkan damai di dalam kehidupan orang-orang sekitar kita. Maka segeralah bereskan dosa-dosa dalam diri kita. Serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dan datanglah dengan hati yang remuk, dengan hati yang merendah. Maka Tuhan sendiri yang akan menolong kita di dalam menjalani pergumulan-pergumulan hidup. Dan jikalau hari ini nanti juga akan dilayankan CD atau pengakuan iman bagi beberapa saudara kita, kiranya pesan ini juga terus saudara-saudara bawa. Bagaimana saudara mengalami kehidupan yang baru setelah Anda menyatakan pengakuan iman saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ya, saya percaya dan berjanji. Bukan sekedar di mulut saja, tetapi ungkapkan, buktikan itu di dalam perjalanan hidup saudara ke depan. Bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi dan saudara hadir bagi sesama untuk menghadirkan damai sejahtera Allah. Di dalam minggu Advent ini saudara kita diingatkan bahwa kita sedang berada di dalam masa penantian. Menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Di mana nantinya ia akan meminta pertanggungjawaban kita. Bagaimana kehidupan kita selama di dunia ini. Perilaku-perilaku kita ketika berelasi dengan Tuhan dan sesama. Biarlah saat itu menjadi saat yang sungguh menyenangkan. Karena ketika Tuhan datang kembali yang kedua kali, hati kita sedang diliputi dengan penuh damai sejahtera. Dan ada banyak damai yang sudah kita bagikan. Sehingga kita bisa menyambut kedatangan Tuhan itu sebagai hari yang penuh bahagia, bukan hari yang menakutkan. Kiranya Tuhan menolong kita semua dan memberkati kita dengan damai-Nya yang sejati. Amin.
Saudara, kini akan dilayankan CD atau pengakuan iman bagi saudara-saudara yang pada waktu kanak-kanak telah menerima sakramen baptis kudus. Saat ini setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percayanya di hadapan Tuhan dan jemaat. Melalui CD kita dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau Tuhan terus memanggil umat-Mu untuk mengaku percaya kepada Tuhan. Engkau yang telah menciptanya, dan Engkau pula yang telah menebus dengan darah-Mu yang kudus. Engkau yang berkenan memperkenalkan diri kepada kami, dan Engkau yang berkenan memanggil kami untuk mengaku percaya kepadamu. Maka biarlah anak-anak-Mu yang telah mendengar panggilan Tuhan ini dipersiapkan untuk sungguh-sungguh menyatakan janji percayanya di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan. Dan Engkau pula yang akan terus memimpin jalan hidup anak-anak kami ini, sehingga mereka dapat terus dekat dengan Engkau, dapat hidup sebagai saksi-Mu di tengah dunia ini, dan dapat terus menyatakan kasih Kristus bagi setiap orang yang dijumpainya. Persiapkanlah anak-anak-Mu ini Bapa, di dalam mengungkapkan janji CD-nya, dan biarlah berkat Tuhan yang senantiasa tercurah atas mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kini saudara-saudara yang akan menerima layanan CD, kami undang untuk bangkit berdiri. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada saudara, cermatilah dan nanti jawablah dengan kemantapan hati. Yang pertama, percayakah saudara kepada Allah Bapa sebagai pencipta dan pemelihara kita? Dan percayakah kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita? Serta percayakah kepada Roh Kudus yang membaharui hidup kita? Yang kedua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama serta hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Ketiga, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Dan yang keempat, apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran serta tata gereja GKI? Bagaimana jawab saudara Abner Lukito Wibowo? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab saudara Arya Yudhistira Satria Pratama? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab saudara Asarya Rwandra Pandi? Ya, saya berjanji. Bagaimana jawab saudara Kalista Devina Stefan? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab saudara Kalista Aurelia Putri? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab saudara Karmelita Teola Yulianto? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab saudara Christian Brian Apel Wijaya? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab saudara Kristo Yodia Nathaniel Simangunsong? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab saudara Cynthia Tasya Kris Daniela? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab saudara Bernadette Tialansa Maharani Elizabeth? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab saudara Arga Perdana Setia Parasian Hutagalung? Ya, saya percaya dan berjanji. Jemaat Tuhan, mari kita ikrarkan iman kita bersama-sama dengan saudara-saudara yang akan dibaptis di CD, mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Abner Lukito Wibowo dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Abner, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Arya Yudhistira Satria Pratama dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Arya, berbahagialah orang yang memegang peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Asarya Rowandra Pandi dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Asarya, pada waktu itu aku memerintahkan kepadamu demikian, Tuhan Allah-Mu telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki, namun kamu, yakni semua orang yang gagah perkasa, harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu orang Israel. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Kalista Devina Stefan dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Kalista, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Kalista Aurelia Putri dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah dan dipersatukan dalam jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Kalista, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Karmelita Teola Yulianto dalam anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh,
hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Karmelita, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Christian Brian Abel Wijaya dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan terus bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Christian, peringatan-peringatan Tuhan adalah milik pusaka untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hati. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Kristo Yodia Nathaniel Simangunsong dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan tiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Kristo, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Cynthia Tasya Krisdaniela dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan terus bertumbuh di dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Cynthia, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Bernadette Tealansa Maharani Elizabeth dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Tealansa, aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Arga Perdana Setia Parasian Huta Galung dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Arga, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Amin. Saudara-saudara yang baru saja menerima pelayanan CD, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, menguatkan, meneguhkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang empunya kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
saudara-saudara yang baru saja mengaku percaya, Tuhan telah memanggil saudara dalam satu kehidupan yang baru. Kasihlah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budimu, serta kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara juga telah dipersatukan dengan Kristus dan anggota tubuh Kristus, yaitu seluruh jemaat Tuhan. Saudara kini menjadi anggota jemaat Tuhan di tempat ini, di GKI Peterongan. Jadilah saksi-saksi Kristus yang berani hidup oleh iman. Silahkan menghadap ke jemaat, supaya dikenal wajah-wajah saudara walaupun masih tertutup masker. Ya, tidaknya kita bisa lihat setengahnya saudara. Saudara-saudaraku dimanapun saudara berada, terimalah saudara-saudara yang baru ini sebagai bagian dari persekutuan kita. Terus dukung mereka di dalam doa dan cinta kasih, supaya mereka terus bertumbuh mengenal Tuhan dan juga hadir menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Terima kasih untuk dukungan saudara sekalian. Silakan boleh kembali ke tempat duduk. Mari saudara, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur untuk sejumlah saudara kami yang baru saja mengucapkan janji percaya dan setianya kepada Tuhan. Terus pimpin hidup mereka, masa depan mereka, apa yang Tuhan sedang rancangkan dalam kehidupan mereka. Kiranya anak-anak-Mu ini terus dengar-dengaran dengan Tuhan, sehingga mengerti dan sanggup untuk menjalaninya. Dan jadikanlah mereka sebagai bintang yang bercahaya, yang menghadirkan terang Kristus, membawa damai, menjadi saksi-Mu dimanapun Tuhan tempatkan. Berkati juga para orang tua yang telah dengan tulus dan setia mendukung pertumbuhan iman dari putra-putrinya. Tuhan juga memberkati para orang tua ini untuk tetap menjadi teladan bagaimana hidup di dalam Kristus, bagaimana terus berjuang di dalam kasih Kristus, bagaimana menghadapi setiap persoalan di dalam nama Kristus. Dan bagaimana terus merendahkan hati di hadapan Kristus, karena Engkau sajalah yang kami puja, yang kami sembah. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan kami secara pribadi. Apapun itu, Engkau mendengarnya. Dan Engkau pasti menghadirkan yang terbaik seperti apa yang memang kami butuhkan. Biarlah bukan rancangan-rancangan kami yang terjadi, tetapi semata rancangan-rancangan Tuhan yang pasti indah dan menghadirkan berkat bagi kami semuanya. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan, GKI Peterongan, panitia Natal yang telah terbentuk dan terus memikirkan hal-hal yang akan dilakukan untuk memaknai kelahiran Kristus di dunia ini. Biarlah Engkau memakai anak-anak-Mu ini ya Bapa, untuk terus memberi diri dalam setiap bagian yang Tuhan sudah percayakan. Sehingga serangkaian acara-acara di dalam memperingati Natal, semuanya dapat dilakukan dengan baik dan tetap tersampaikan dengan baik kepada jemaat-Mu dimanapun berada. Sungguh kami merasa bersedih karena dalam masa raya Natal ini kami masih harus mengikuti ibadah dari rumah. Namun biarlah ini tetap menjadi jalan yang terbaik karena kami tidak mau pandemi ini semakin lama terjadi dengan penularan-penularan yang ada. Kiranya kami belajar untuk menahan diri, belajar untuk bertanggung jawab dalam setiap jalan yang Tuhan sudah tunjukkan. Kalau memang kami harus beribadah di rumah dan ini menjadi jalan damai, jalan berkat untuk menjaga diri dan menjaga orang-orang terkasih, biarlah ini kami lakukan dengan tulus hati, dengan tetap menyembah dan memuja Engkau di dalam setiap peribadatan yang kami lakukan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 9 Desember nanti. Di setiap daerah yang menyelenggarakannya, kiranya masyarakat dapat berpartisipasi dengan bertanggung jawab, dengan tetap menjaga protokol kesehatan, supaya tidak terjadi kerumunan, apalagi sampai terjadi kerusuhan. Biarlah semuanya berjalan dengan damai ya Bapa, dan kepala-kepala daerah yang terpilih adalah pilihan Tuhan yang memang Engkau hadirkan di setiap daerah untuk mengayomi masyarakat, untuk berkarya di tengah masyarakat, menghadirkan keadilan dan kebenaran, menghadirkan kesejahteraan dan kedamaian. Bapa Surgawi, kami juga terus berdoa untuk setiap pihak yang terlibat di dalam penanganan pengendalian
penyebaran COVID-19 ini, terutama di daerah Jawa Tengah yang akhir-akhir ini angkanya meningkat. Tuhan, biarlah kasih-Mu yang tercurah atas kami, termasuk di kota Semarang di mana kami tinggal, dan juga di setiap daerah di mana jemaat Tuhan saat ini mengikuti kebaktian ini. Kiranya Engkau juga menolong ya Bapa, supaya kami terhindar dari penularan tersebut. Dan kalaupun kami saat ini terinfeksi virus ini, kiranya kami tidak menjadi lemah, kami tidak menyerah, tetapi terus berjuang untuk mengobati, untuk tetap berserah kepada Engkau, sampai akhirnya kami dinyatakan pulih. Dan Tuhan juga berkati setiap gugus tugas yang ada di setiap daerah, agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan tulus, tetapi juga dengan tegas. Sehingga tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan yang membuat penyebaran virus ini semakin merajalela. Bapa, kasihanilah negeri kami ini. Kasihanilah setiap daerah di mana kami tinggal. Kasihilah dunia ini. Karena sekarang semua negara sedang sama-sama berjuang untuk melawan virus corona ini. Terima kasih ya Bapa, kalau Engkau menjadi Allah yang setia, yang terus mendengarkan doa kami. Kami sampaikan seluruh doa syafaat ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang berkenan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, perpuluhan, dan persembahan Natal melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun dari Warta Digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Apapun cara yang saudara pilih, tambahkan keterangan peruntukan persembahan saudara. Untuk keterangan lengkap dapat dibaca di Warta Gereja. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Yeremia 33 ayat 11. Demikian. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, di tengah kondisi kami yang serba terbatas, kami yakin dan percaya bahwa kasih dan karunia-Mu tidak terbatas dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu mengingat penyertaan-Mu ya Bapa, dari hari demi hari. Sebentar lagi kami akan memberikan sebagian dari berkat yang sudah kami terima. Kiranya Bapa yang mau pimpin setiap majelis jemaat dalam mengelola persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, hiduplah di dalam pertobatan sejati. Serahkanlah hidup kita kepada Kristus yang penuh kasih, sehingga kita mengalami kasih karunia Allah dan menerima anugerah damai sejahtera. Dan kita pun bisa menyalurkannya kepada dunia ini yang sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerah.
Saudaraku, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Comes, warm as a fireside, lighting the love in